Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindy Rahmawati dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan software testing di bagian subbab 5.4 faktor affecting software testing. Di sini faktor-faktor ini akan sangat mempengaruhi menentukan seberapa efektif dan juga efisien dalam proses pengujian dilakukan. Yang pertama ada people relationship. Testing dulu ini sering dipandang sekadar pekerjaan tambahan, tetapi sejak ada sertifikasi CSTA ataupun Certified Software Testing Engineer itu testing makin diakui sebagai profesi khusus. Jadi namun sayangnya masih banyak organisasi yang menaruh testing itu di akhir. Jadi seharusnya itu testing dilakukan sepanjang life cycle. Persepsi negatif itu sering muncul seperti tester yang menunda rilis, tester dianggap penyebab bug, dan juga tester itu tidak butuh training itu semua salah. Dan juga ada faktor manusia itu sangat penting seperti motivasi, komunikasi, dukungan, skill, dan juga yang lain itu akan sangat mempengaruhi kualitas testing itu sendiri. Selanjutnya ada scope of testing. Itu scope itu sejauh sejauh mana testing itu akan dilakukan. Jika jangkauannya sempit, itu hanya akan mengecek apakah software sesuai spesifikasi. Dan jika jangkauannya luas, itu akan tester mencari defect sedini mungkin. Dan kedua ada memastikan defect itu dihapus sebelum masuk ke produksi dan juga mengidentifikasi kelemahan proses dev supaya bisa ditingkatkan lagi. Jadi setiap organisasi itu harus menjawab pertanyaan why are we testing ataupun mengapa kita melakukan testing. Ada selanjutnya ada understanding the value of life cycle testing. Dalam pendekatan tradisional, testing biasanya dilakukan setelah coding selesai. Di situ akan mengakibatkan banyaknya error yang baru terdeteksi di tahap akhir, sehingga biaya perbaikannya itu jauh lebih besar. Itu bisa mencakup sekitar 50% project budgetnya itu sendiri. Padahal menurut penelitian itu menunjukkan bahwa sebagian besar error itu justru muncul pada tahap recruitment dan juga desain. Oleh karena itu, pengujian sebaiknya dilakukan sepanjang life cycle dengan verifikasi dan validasi sejak awal. Akan jadi biaya perbaikannya itu bisa dipersingkat, ditekan, dan juga apa ya, quality software-nya itu lebih terjamin lagi. Oke, selanjutnya ada poor test planning. Ada variasi kualitas test plan itu sangat berpengaruh. Ya, perencanaan yang apa ya, yang kurang ataupun yang buruk itu bisa menjadi salah satu penyebab kegagalannya testing. Dan juga test plan itu seharusnya menjadi apa ya, kesepakatan antara stakeholder dan juga tester tentang bagaimana testing itu akan dilakukan. Selanjutnya ada tanpa rencana yang jelas itu testing itu tidak dapat terukur ataupun tersusun dan akan sulit menentukan kapan itu akan selesai. Seperti itu. Dan juga ada testing constraints itu ada beberapa hal yang akan menghambat tester dalam menjalankan tanggung jawabnya. Yang pertama ada budget dan schedule constraints, itu biaya dan juga jadwal. Jadi kalau misalnya defect itu baru ditemukan setelah software masuk ke produksi, itu biaya perbaikannya jauh lebih besar, berkali-kali lipat dibandingkan jika ditemukan di tahap awal. Dan juga ada poorly written requirement. Requirement itu yang buruk itu akan menyulitkan pembuatan tes objektif dan juga tes case-nya. Ada limited tester skill, itu tanpa skill juga itu tester bisa jadi nggak akan efektif. Dan selanjutnya ada lack of an independence. Jika tester itu terlalu dekat dengan tim dev ataupun di tim development itu bisa bias ataupun apa ya, kenetralannya itu, dan juga akan kehilangan objektivitas. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.